Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Kita jumpa lagi di podcast TV show Ngobrol Sering tapi nggak bikin boring barengan sama Irma di sini. Dan pastinya kita bakal ngobrol hal-hal yang seru banget ya kan. Kalau kali ini udah melihat nih hamparan minuman dingin dan segar ini ada di hadapan aku. Kayaknya semuanya udah salah fokus nih ya. Pengen langsung coba seperti apa kenikmatannya. Karena emang ya kalau misalnya di zaman sekarang nih, apalagi di kota Jakarta pemirsa, ini kalau udah panas Masya Allah gitu kan ya, pengennya tuh minuman yang dingin-dingin yang seger-seger. Dan di era sekarang apalagi banyak banget deretan brand-brand minuman-minuman segar, apalagi kopi-kopian. Nah kita bakal ngobrol nih sama pengusaha kopi, tapi sebelumnya kita lihat dulu ya, ada profil berikut ini.
Ya, pemirsa, apa sih favorit kalian kalau lagi jajan kopi? Kalau aku sih pengennya tuh pasti less sugar ya kan, ala-ala supaya jadi kayak apa namanya nih, aku ngerasa oh agak sehat aja gitu minumannya, padahal sama aja ya kan ya, minum-minumnya tetap gula gitu. Yang penting banyak bergerak. Nah, terus juga kalau misalkan kalian suka banget nih, kayak sebenarnya nggak kopi-kopi banget, bukan cuma kopi hitam, tapi sekarang kan yang lagi tren tuh kayak kopi-kopi campuran, ya nggak sih? Kopi susu, terus ada juga kayak kopi dicampur dengan coklat dan lain sebagainya, yang jadi varian menunya tuh super seru banget. Dan aku juga termasuk orang yang suka banget jajan minuman seperti ini. That's why kenapa aku hadirin ini di podcast TV Show, karena aku penasaran nih, ini para pengusaha ini kok bisa punya ide sekreatif ini buat nyiptain varian-varian menu baru di minuman-minuman segar. Kali ini aku akan ngobrol bareng sama Mbak Endah Susilawati, pemilik dari Setru Coffee Joglo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya bisa jumpa kali ini. Masya Allah. Ini awalnya aku suka jajan, terus sekarang bisa ketemu sama ownernya. Iya kan. Senang banget bisa jumpa. Makasih ya Mbak Endah. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Kak, baik, sehat. Oke, bahagia pasti kan? Amin. Amin. Harus bahagia, karena kalau misalkan enggak itu ya kan imun kita jadinya turun nih, bahaya banget. Apalagi sekarang di masa pandemi ya, kita tahu dong. Yang kita butuhkan adalah kondisi badan yang sehat. Nah, Kak Endah, ini menarik banget nih. Aku sengaja hadirin di sini yang udah jadi favorit aku banget gitu ya, minuman-minuman di sini. Sebenarnya sih awal mula Kak Endah bisnis minuman ini. Tapi sebelumnya apa sih kesibukan Kak Endah sendiri? Kita kesibukan awal sebelum buka kedai ini basicnya di marketing. Baik. Ya, di sebuah hotel Jakarta Barat. Baik. Akhirnya gini, kelamaan ya kerja di hotel jadinya gini. Jadi soal shift aja. Baik. Kita jam istirahat. Kalau di hotel kan ada nih 3 shift ya. Kita kadang-kadang kebagian shift malam, besok pagi harus morning briefing jam 6. Jadi lama-lama kita juga agak ngedrop badannya. Baik. Jadi kita berpikir kenapa sih nggak buka usaha sendiri aja. Misalnya ya kayak kopi, karena awalnya kita suka kopi sih. Oke. Memilih usaha kopi itu karena suka jajan kopi suka gitu kopi. Ya. Oke. Nah, tapi kemudian ketika masa-masa kerja itu ya kan, itu kerja udah berapa lama? Kita di bidang hotel itu sudah agak lama Kak, udah hampir 7 tahun lah. Oke, kamu cukup bertahan ya Mbak ya? Cuman awalnya nggak di Jakarta, karena saya basicnya kan di Surabaya. Oke, dia dari Surabaya sampai ke Jakarta terus kerja gitu ya, dengan shift, model shift yang 3 shift itu. Itu tantangannya luar biasa loh, 3 luar shift itu. Luar biasa, kita bangun paginya itu dengan tidur yang pagi dan bangun pagi. Gitu. Tidurnya sebenarnya udah pagi tuh kayak nggak ada waktu tidur ya. Kak, lama-lama badan kita ngedrop Kak. Benar. Itu terus menerus selama bertahun-tahun. Jadi kita udah putuskan untuk memulai usaha baru. Oke. Sebenarnya berarti memulai usaha baru atau aktivitas baru itu diawali dari rasa badan yang aduh ini kayaknya semakin gak kuat nih gitu betul. Menjalani kegiatan yang kayak gini-gini terus gitu ya. Sebenarnya rencana udah ada, cuman kan kita masih terikat kontrak ya Kak ya. Kita mau nggak mau harus habisin kontrak dulu. Baik. Gitu. Oke, nah karena itu dan waktunya tepat udah harus mulai sekarang juga gitu ya. Sudah niatnya sudah bulat. Waktu dulu niatnya kurang bulat, jadi ketika mau habis kontrak lanjut lagi, habis kontrak lanjut lagi gitu ya. Oke, ini luar biasa banget. Jadi pemirsa sebenarnya kalau dipikir-pikir memangnya aktivitas kita itu berlanjut terus setiap hari, itu kita juga jangan sampai lupa ada waktu istirahat. Ya sih. Nah ketika kita lupa ada waktu istirahat ya jadinya gitu deh, agak-agak capek. Tapi sebenarnya kalau serunya kerja sama usaha apa? Ada mungkin kemiripannya? Sebenarnya dua-duanya seru Kak. Ya karena kita kerjanya juga enjoy ya, menikmati ya. Jadi berusaha untuk nggak boring di pekerjaan lah gitu. Terus di bidang yang ini kita juga enjoy banget karena kita ini termasuk baru memulai usaha ya Kak. Jadi pertama kali untuk buka usaha. Jadi kita ya semangat. Enjoy banget, jadi kita punya dunia baru gitu kan. Benar. Tiap hari belajar ngaduk kopi, belajar nge-mix kopi kan gitu. Oke. Nah tapi tadi kan awalnya kan kakak punya usaha ini gitu ya Mbak Endah, suka minum kopi. Nah sekarang bilang bahwa aku jadi belajar nih ngaduk kopi dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya udah aktivitas lama atau baru belajar ketika sebenarnya usaha? Sebenarnya enggak. Kita penyuka kopi tuh enggak yang benar-benar nge-mix dari semua jenis kopi ya Kak. Untuk varian-variannya juga. Ini kan variannya banyak ya.
Jadi ada coffee, ada non coffee gitu. Jadi kita jujur banyak belajar banget dari bisnis ini gitu. Oke. Tapi milih bisnis ini di masa pandemi ya, aku kembali lagi karena emang sekarang kita lagi masa pandemi. Tahu banget dong, apalagi buat orang yang sudah punya usaha besar aja mereka banyak yang tutup. Iya. Nah, gimana nih untuk Mbak Enda sendiri mengantisipasi kondisi seperti ini dan menghadapinya? Responnya kayak apa? Untuk awalnya kan kita bukanya kan sebelum ada pandemi ya Kak. Iya betul. Selang beberapa bulan baru bulan Maret ya. Pandemi mulai bulan Maret ya. Oke. Ini jadi, baru berarti kan ya? Baru Desember, kita baru buka itu Desember, awal Desember. Baik. Jadi itu masih belum ada pandemi. Kita juga tadinya nggak kepikir ya Kak ya. Kita semua pastinya nggak kepikir bakal ada COVID sekarang ini ya kan. Jadi kita untuk awal-awal itu alhamdulillah kan lancar sebelum pandemi. Begitu ada pandemi, apalagi PSBB berlaku itu sangat ngedrop banget. Tapi kita buka di awal itu ya saya rasa semua kena imbasnya ya Kak ya. Betul. Jadi turun banget, ngedrop banget. Jadi kita sempat tutup juga. Tapi pikiran kita gini, untuk minuman, apalagi minuman kita kan ada kopi dan non kopi juga, betul. Jadi insya Allah kopi kan bisa dikonsumsi kapanpun dan siapapun gitu. Kalau non kopi bisa ke adik-adik. Jadi nggak terlalu ini, kita nggak terlalu misalnya tutup untuk permanen gitu enggak, karena sementara waktu saja ya, karena kan kondisinya sedang lockdown, kita juga ingin tentunya karyawan juga dalam kondisi sehat begitu ya, mengantisipasi penyebaran virus saat itu, bukan permanen, dan berpikir bahwa sebenarnya produk minuman sendiri pemirsa memang sangat bisa dikonsumsi oleh siapapun gitu, dan ini diminati gitu ya. Nah kalau menurut riset sendiri nih selama berjualan, siapa pembeli yang paling banyak nih, di range usia berapa sebenarnya? Sebenarnya kita targetnya kan untuk semua usia ya. Baik, karena ada non coffee, adik-adik yang masih pelajar bisa menikmati yang non coffee. Tapi sejauh saat ini sampai berapa bulan ini peminatnya yang tinggi itu di mahasiswa Kak. Baik, ya. Dan pekerja. Iya benar. Karena siapa tahu pekerja sebenarnya mereka beli terus mereka bawa pulang untuk adik-adiknya juga sih. Cuma memang kalau pembelinya pasti yang udah kerja gitu ya. Betul. Tapi penikmatnya sebenarnya ini bisa semuanya pemirsa. Tapi kan jadi penasaran ya sebenarnya kayak hambatan yang sangat ditemui, ada nggak sih kepikiran ya ketika mulai usaha ini, kemudian situasinya pandemi, aduh mendingan kerja aja deh gue gitu, balik lagi gitu. Pernah nggak sih kepikiran kayak gitu? Dijawabnya nanti aja pemirsa, karena kita akan balik lagi usai jeda ini. Tetaplah bersama kami di Podcast TV Show.